Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah channel yang membahas tentang takbir mimpi. Mimpi mengayunkan pedang. Dari Abu Musa, yang aku kira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku mengayunkan pedang, lalu bagian tengahnya patah. Ternyata itu adalah musibah yang menimpa sejumlah kaum mukminin saat perang Uhud. Kemudian aku mengayunkannya lagi, maka dia kembali lagi seperti semula. Ternyata itu adalah kemenangan yang didatangkan Allah dan bersatunya kaum mukminin." Hadis riwayat Bukhari nomor 7040. Al-Muhalla berkata, mimpi ini termasuk bentuk perumpamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakwilkan pedang itu sebagai para sahabat dan menakwilkan ayunan itu sebagai perintahnya kepada mereka untuk berperang. Kemudian menakwilkan patahnya pedang sebagai gugurnya sebagian sahabat dan ayunan berikutnya yang kemudian mengembalikan kondisi pedang seperti semula ditakwilkan dengan bersatunya umat Islam dan kemenangan yang mereka peroleh. Para ahli takbir mempunyai beberapa penakwilan tentang pedang. Di antaranya, orang yang menerima pedang, maka dia akan menerima kekuasaan baik berupa perwalian, titipan, istri, ataupun anak. Bila menghunus pedang dari sarungnya namun tumpul, maka istrinya selamat namun anaknya celaka. Jika sarungnya pecah sementara pedangnya utuh, maka terjadi sebaliknya. Jika pedangnya utuh, maka keduanya selamat. Gagang pedang terkait dengan bapak dan ashabah, sementara mata pedangnya adalah ibu dan jawil arham. Jika menghunus pedang dan hendak membunuh seseorang, maka itu adalah lisannya terhadap musuhnya. Pedang kadang juga ditakwilkan sebagai penguasa yang lalim. Sebagian ahli takbir mengatakan bahwa orang yang mimpi menghunus pedang, maka dia akan menikah. Mimpi melawan orang lain yang pedangnya lebih panjang dari pedangnya sendiri, artinya orang yang dilawannya itu akan mengalahkannya. Mimpi tentang pedang besar artinya fitnah atau petaka. Mimpi menyandang pedang artinya mendapat suatu urusan. Jika pedangnya pendek, maka urusannya tidak lama, dan jika mimpi menyeret wadahnya, artinya dia tidak mampu menangani urusan itu. Takwil mimpi tentang anggota tubuh manusia. Mimpi leher ditawilkan dengan pengembangan amanah. Panjangnya leher ditawilkan dengan bertambahnya pengamalan agama dan penunaian amanah. Pendeknya leher ditawilkan dengan berkurangnya penunaian amanah. Jika bermimpi seolah-olah di lehernya melingkar ular, berarti dia tidak mengeluarkan zakat mal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat." Quran Surat Ali Imran ayat 180. Jika penguasa bermimpi lehernya kasar, hal itu menunjukkan kekuatannya dalam menegakkan keadilan dan keperkasaannya terhadap musuh. Kasar pada leher ditakwilkan dengan kekuasaan yang dikalungkan Allah kepadanya. Bulu leher menunjukkan bahwa dia memiliki hak sekaligus kewajiban atas harta yang diraihnya. Mencukur bulu leher menunjukkan penunaian amanah dan pelunasan utang. Jika bermimpi seolah-olah lehernya tidak berbulu, hal itu menunjukkan bahwa dia bangkrut. Seseorang bermimpi bahwa lehernya tidak panjang dan tidak pula pendek. Mimpi itu diceritakan kepada penakwil, maka penakwil berkata, "Jika kamu memiliki akhlak yang buruk, berarti akhlakmu akan berubah menjadi terpuji. Jika kamu pemberani, keberanianmu akan bertambah. Jika kamu berwatak buruk, kamu akan menjadi santun." Tangan kanan ditawilkan dengan sarana penghidupan seseorang, kekayaannya, dan kebaikannya. Jika penguasa bermimpi memiliki tangan yang panjang, hal itu menunjukkan keuntungan. Jika dialami pedagang, menunjukkan laba. Jika dialami orang pasar, menunjukkan kecerdikan. Ada yang menakwilkan bahwa panjang dan kuatnya tangan pemimpin menunjukkan kekuatan para pembantunya dan panjangnya usia.
Jika bermimpi melihat tulang tangan, menunjukkan bertambah kekayaannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.